Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita dengan kitab prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih dalam pembahasan prinsip ke-80 di halaman 198. Di halaman 198. Beliau rahimahullahu taala berkata di paragraf yang terakhir, dakwah yang hak, yang benar harus dibekali dengan ilmu syar'i. Ini modal utama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Harus. Tidak boleh seseorang berdakwah hanya bermodalkan kesemangatan, walaupun atas nama sharing atau apapun itu. Hendaknya ketika dia ingin menyampaikan satu hal yang ia yakini sebagai kebenaran, yang perlu dia tularkan kepada orang lain, dia harus lebih dulu membekali dirinya dengan ilmu. Tidak bisa tidak. Maka hendaknya kita berusaha membekali diri kita masing-masing dengan ilmu sebelum mendakwahi orang lain. Dan dakwah tidak melulu harus dalam format kajian seperti ini. Tidak pula harus dari atas mimbar. Dakwah bisa disampaikan dalam media-media yang lain. Yang jelas, seorang yang hendak menyampaikan dakwah ini harus benar-benar membekali dirinya dengan ilmu. Dulu kan pernah ramai itu. Ada aktivis dakwah bikin poster. Dia mengutip kisahnya istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh ayahanda Ismail, oleh ayahanda berarti Ibrahim, untuk diceraikan. Karena sang istri ketika ditanya oleh bapak mertuanya yaitu Nabi Ibrahim, bagaimana kondisi kalian? Bagaimana keseharian kalian? Si istri memberikan jawaban yang negatif, yang berisi keluhan-keluhan. Kemudian bapaknya Nabi Ismail yaitu Ibrahim alaihissalam berpesan, jika Ismail nanti sudah pulang, sampaikan salamku padanya dan pesan untuk mengganti daun pintu ini. Maksudnya menceraikannya. Lalu seorang aktivis dakwah ini menyimpulkan, kalau yang seperti itu saja sudah disuruh menceraikan, bagaimana istri-istri di hari ini yang suka pasang status ya tentang kesusahan rumah tangganya? Pasti lebih pantas untuk ceraikan. Ini tentu kesimpulan yang keliru. Tidak demikian kita menarik kesimpulan. Ya, kalaulah benar, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut itu termasuk syara'u man qablana, termasuk syariat sebelum kita, yang bisa diamalkan, bisa juga tidak diamalkan.
Kapan diamalkan? Ketika berkesesuaian dengan syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aisyah radhiyallahu anha kadang bersikap ya sebagaimana umumnya seorang istri kepada suaminya di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menceraikannya. Aisyah radhiyallahu anha menampakkan kecemburuannya kepada Sofiyah, terhadap Sofiyah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di hadapan para sahabatnya dengan menampar nampan yang dibawakan oleh Sofiyah yang berisi makanan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menceraikannya. Padahal itu di hadapan sahabat. Dan Nabi berkata kepada para sahabat yang ada di situ, "Gharat ummukum." Ibu kalian sedang terbakar api cemburu. Ya. Jadi kan ini merupakan kesimpulan yang keliru yang diambil oleh si aktivis dakwah tersebut. Ya, dia buat poster, kemudian dia kutip kisah Nabi Ibrahim, percakapan Nabi Ibrahim dengan istrinya Nabi Ismail tersebut, kemudian dia simpulkan seperti kesimpulan itu tadi. Wallahu alam bishawab, kesimpulan dari mana? Ya. Kemudian juga siapa yang membimbingnya, ataukah dia sudah berkonsultasi atau belum dengan ustadznya dan gurunya dan lain sebagainya. Kemudian tersebarlah poster tersebut. Ya. Nah, ini kan berangkat dari kesemangatan yang kemudian merasa sudah bisa menyimpulkan sendiri, yang kemudian dia dakwahkan alias dia sebarkan, dan ternyata keliru, kan bahaya. Ya. Maka dakwah itu benar-benar harus dilandasi dengan ilmu syar'i. Al-mustamaddu minal kitabi was sunnah. Ilmu yang diambil dari Alkitab dan As-Sunnah, tidak dari yang lainnya. Tidak dari filsafat, tidak dari ilmu kalam, tidak dari ilmu mantik dan lain sebagainya, tapi daripada firman Allah Ta'ala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sesungguhnya orang yang memperhatikan perjalanan para ulama ahli hadis. Ahli hadis juga merupakan nama lain daripada ahli sunnah. Ada juga nama lainnya ahlul athar. Ya. Jadi ulama ahli sunnah, nama lainnya ahli hadis, nama lainnya ahlul athar. Mereka dinamai dengan ahli hadis, ahli sunnah, ahlul athar karena mereka berusaha berpegang teguh terhadap hal tersebut. Berpegang teguh terhadap sunnah, berpegang teguh terhadap hadis, berpegang teguh terhadap asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa-masa yang telah lewat, dia akan melihat, mendapati bahwa mereka mengikuti metode yang sama di dalam berdakwah ilallah di atas cahaya dan basirah ilmu dan keyakinan. Maka metode mereka sama, cara mereka juga sama. Misalnya saja ketika mereka sama-sama mengingkari, bahkan mencela perdebatan, debat kusir, ya, dalam masalah agama, terlebih dalam masalah agama, mereka enggak mau. Kalau sekiranya ada orang yang mengingkari dakwah yang mereka sampaikan, maka tidak akan didebat. Cukup disampaikan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran, diterima atau tidak, itu sudah bukan urusan mereka, bukan urusan para ulama ini, sehingga tidak memaksakan untuk berdebat. Ya. Imam Malik rahimahullahu ta'ala misalnya mengatakan, al-mira fil ilm yuqassil qulub. Berdebat, debat kusir dalam masalah ilmu itu akan mengeraskan hati. Wa yurithud daghain, dan akan menyebabkan kebencian, permusuhan. Beliau rahimahullah juga mengatakan, laisa hadzal jadalu minad dini bi syai'. Perdebatan seperti ini bukanlah hal yang ada dalam agama. Dan dalam perkataan yang lain beliau mengatakan, al-mira'u wal jidal fil ilm yadhhabu binuril ilm min qalbil abd. Perdebatan dalam masalah ilmu agama akan menghilangkan cahaya ilmu dari dalam hati seorang hamba.
Wa qila lahu, dan ada yang berkata kepadanya, ar-rajulu lahu ilmun bisunnah ayujadalu anha? Qala la. Ada yang bertanya, kalau yang mengajak debat itu adalah orang yang kenal sunnah, ngerti sunnah, paham sunnah, apakah kita layani? Beliau mengatakan tidak. Walakin liyukhbar bisunnah, cukup sampaikan kepada dia saja apa yang menjadi petunjuk as-sunnah, sunnah Nabi SAW. Artinya cukup kamu sampaikan, misalnya berkenaan dengan masalah nuzul Allah Ta'ala ke langit dunia, cukup kamu sampaikan bahwa Nabi SAW mengatakan yanzilu Rabbuna, Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ke langit dunia. Cukup sampai pada titik itu saja, kamu tidak perlu mendebatnya. Fa in qubila minhu wa illa sakat. Kalau diterima, ya itulah alhamdulillah. Kalau tidak, sudah cukup, diam, tidak perlu berpanjang lebar, bertele-tele lagi. Bahkan di momen yang lain beliau rahimahullah ta'ala ditantang untuk berdebat. Maka beliau mengatakan, kalau saya menang, kamu ikut keyakinan saya. Orang itu mengatakan iya. Imam Malik mengatakan, kalau kamu yang menang, saya ikut keyakinan kamu. Orang itu mengatakan setuju. Baik. Kalau setelah itu datang orang yang ketiga, kemudian mengalahkan kita berdua, apakah kita harus ikut dia juga? Artinya mau sampai kapan? Ya, mau sampai kapan kita mempertaruhkan kebenaran ini hanya pada hebat-hebatan berdebat? Karena boleh jadi orang yang benar itu nggak pandai menyampaikan apa yang dia yakini. Sementara orang yang ada di atas kebatilan boleh jadi aladul khisam, pandai sekali bersilat lidah, pandai sekali. Maka kita tidak mungkin mempertaruhkan kebenaran ini hanya pada kehebatan seseorang di dalam berdebat, di dalam berkalam, berilmu mantik, ya, dan lain sebagainya. Seperti yang belakangan ini kan ramai seperti itu, ya. Ada orang yang sampai membatalkan status Syekhul Islam dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian dia mengatakan kalau enggak terima ya mari debat. Ya subhanallah. Apa semua harus didebat? Dan apakah para ulama selalu begitu ketika mereka membantah kebatilan orang-orang yang menyelisih sunnah selalu didebatkan? Tidak. Ya. Mereka hanya menyampaikan entah lewat ceramahnya, entah lewat tulisannya. Kalau diterima ya sudah, kalau enggak ya sudah. Ya. Tidak ada kewajiban kita untuk menang-menangan, enggak ada sama sekali. Dan Imam Malik rahimahullahu taala, ya, suatu ketika berkata kepada seseorang yang selalu saja membangga-banggakan logikanya. Maka beliau mengatakan, "Amma ana fa'ala bayyinatin min Rabbi." Adapun saya sudah berada di atas kepastian, penjelasan yang nyata dari Allah Tuhanku. Wa amma anta fa'ala syak. Adapun Anda, kamu, saya tidak melihatmu kecuali orang yang berada di atas keraguan-raguan, kebingungan. Fadhhab ila syakim mithlik fa khasamah. Ya, maka pergilah kamu sana cari orang yang sama-sama bingung kayak kamu, yang sama-sama ragu akan kebenaran kayak kamu. Enggak usah temui saya. Saya sudah yakin dengan kebenaran ini dan saya tidak perlu memperdebatkannya denganmu. Ya, ini juga termasuk bagian daripada dakwah, yaitu menghindari jidal, menghindari perdebatan, karena tidak akan ada faedahnya. Ya. Dan para ulama juga mengatakan, diantaranya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, bahwa perdebatan itu hanya sekedar kemungkinannya dua, ukadzibah au ubghidah. Aku akan membuat dia pada posisi yang salah, ya, dalam pribadinya, atau kemungkinan yang keduanya, aku akan membuat dia jadi kesal kepadaku. Kemungkinan cuma dua itu perdebatan. Maka ini juga termasuk manhaj atau metode Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu dipegang teguh oleh para ulamanya dari zaman salaf, zaman terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajakmu kepada Allah. Ini prinsip dakwah. Ad-da'watu ilallah, mengajak orang ke jalan Allah, bukan ke
pribadinya, bukan ke golongannya, bukan ke kelompoknya. Maka seorang dai yang benar-benar tulus di dalam menyampaikan kebenaran, dia tidak akan sakit hati ketika ada orang yang dia dakwahi, yang dia nasihati, kemudian mengabaikan, tapi orang itu menerima nasihat yang sama dari dai yang lain. Dia nggak akan kecewa, dia nggak akan sakit hati. Loh, kok dia mau dengerin dari ustadz itu, padahal yang disampaikan ustadz itu juga sama dengan yang tadi saya sampaikan. Nggak akan berpikiran begitu, ya. Alhamdulillah, intinya dia mau ikut, intinya dia mau menerima dakwah ilallah tersebut, mau lewat kita, mau lewat orang lain, mau lewat lembaga kita, mau lewat lembaganya orang lain, mau lewat majelis ta'lim kita, mau lewat majelis ta'limnya orang lain. Yang penting ilallah ala basirah. Yang penting dakwah ilallah, ke agamanya Allah Subhanahu wa taala, ala basirah, di atas petunjuk, di atas ilmu dan keyakinan. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Yaitu metode yang meliputi ilmu, belajar dan mengajar. Karena sesungguhnya apabila dakwah ilallah merupakan kedudukan yang paling mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, haruslah ilmu itu dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Jadi seorang dai, kita semua dai, hanya saja dalam skala yang berbeda-beda, harus terus belajar. Ya, tidak ada kata sudah cukup, harus belajar. Dan ilmu atau basirah yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang agama yang hendak dia sampaikan. Kedua, ilmu tentang orang yang hendak dia hadapi, karakternya, modelnya, tingkat intelektualitasnya, itu dia harus paham, ya. Sebagaimana Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz sebelum beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Nabi mengingatkan, Nabi memesankan, innaka ta'ti qauma ahla kitab. Sesungguhnya orang yang hendak kau datangi ini adalah orang-orang dari kalangan ahlul kitab. Artinya bukan orang biasa. Persiapan kamu, jangan remehkan, mereka ini ahlul kitab. Jadi harus kita pahami lawan bicara kita itu siapa dan bagaimana. Dan ketiga, yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu tentang cara menyampaikannya. Ya, cara menyampaikannya. Likulli maqamin maqal. Di setiap kondisi ada caranya sendiri-sendiri. Ya. Tentu cara-cara tersebut tidak boleh melanggar ketentuan syariat. Ya, tidak boleh melanggar ketentuan syariat. Ya. Misalnya berdakwah di klub malam yang jelas-jelas di situ tempat kemaksiatan. Ya. Isinya perempuan yang enggak nutup aurat, itu udah pasti. Ya. Isinya orang yang minum khamr, ya, mungkin juga ada judi barangkali, itu jelas enggak boleh. Tapi kalau mendatangi mereka misalnya anak-anak jalanan, ya, itu tidak mengapa, ya. Karena tidak ada pelanggaran syariat di sana. Dan umumnya yang didakwahi anak-anak jalanan itu biasanya laki-laki, ya. Jadi beda konteks. Kita tidak dilarang untuk mendatangi mereka yang ingin kita dakwahi. Tidak harus mereka melulu yang harus datang kepada kita. Boleh kita mendatangi mereka sebagaimana tadi Mu'adz juga mendatangi ahlul kitab, ya. Tapi dilihat-lihat dulu. Jangan sampai malah menimbulkan madarat bagi dirinya sendiri, ya. Maka cara itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai melanggar aturan syariat, ya. Jangan sampai melanggar aturan syariat, karena cara atau wasilah pada dasarnya hukumnya mubah-mubah saja, boleh-boleh saja, sampai ada dalil yang melarangnya. Sampai ada dalil yang melarangnya. Maka untuk metode dakwah, untuk cara berdakwah pada dasarnya diperbolehkan.
kita lewat kajian seperti ini, atau dalam kondisi tertentu live streaming masing-masing dari tempatnya sendiri-sendiri, itu boleh, ya. Selama tidak melanggar aturan syariat, ya. Jadi 3 hal yang berkaitan dengan ilmu itu harus kita perhatikan. Ilmu terkait materinya, ilmu terkait objek dakwahnya, orangnya, dan ilmu terkait caranya, cara menyampaikan dakwahnya tersebut. Maksudnya seorang da'i dan ustadz dia wajib belajar ilmu syar'i menurut pemahaman salafus saleh sebelum dia berdakwah dan mengajar. Ini wajib, tidak bisa tidak. Termasuk daripada bekal yang harus dimiliki oleh seorang da'i selain ilmu adalah kesabaran, ya. Adalah kesabaran. Ini sedikit tambahan. Sabar pertama dalam menjalani dakwah itu, dalam artian jangan sampai bosan, jangan sampai berhenti akhirnya, ya, kemudian banting setir jadi pebisnis misalnya. Boleh kok dia jadi seorang pebisnis, ya boleh, tapi jangan sampai tinggalkan tugas utamanya sebagai pendakwah, ya, sebagai orang yang mengajak kaum muslimin kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar juga berarti sabar di dalam menghadapi rintangan-rintangan yang dijumpai di dalam dakwahnya itu. Pasti akan ada saja rintangan yang akan dia jumpai, termasuk kita yang mengingatkan keluarga kita masing-masing. Itu butuh kesabaran, ya. Mungkin di sebagian kita yang ada di sini ada yang diuji oleh kelakuan anaknya yang ada aja yang nggak selesai-selesai, ya. Selesai dari kasus ini ganti kasus yang itu, kasus itu selesai ganti kasus yang ini belum selesai nambah lagi, ya. Jangan pernah sampai ada ucapan begitu, udahlah biarin aja, ya. Kita udah nggak kurang-kurang ingetin dia, enggak, terus sampaikan, terus ingatkan. Selama kita dan dia masih hidup, selama itu juga kemungkinan dakwah kita itu didengar olehnya masih ada, ya. Dan jangan dipahami juga bahwa dakwah itu dikatakan diterima ketika si dai itu masih hidup. Boleh jadi dakwah itu akan diterima justru setelah dai itu meninggal dunia. Boleh jadi, ya. Ambil contoh saja misalnya si pemuda dalam kisah Ashabul Ukhdud, ya. Manusia yang atau rakyat yang tadinya menyembah rajanya, akhirnya mereka beriman kapan? Setelah wafatnya si pemuda tersebut, ya. Jadi jangan tergesa-gesa menyimpulkan. Boleh jadi dakwah itu baru terlihat kerjanya atau efeknya begitu setelah dai itu meninggal, ya. Makanya kita harus bersemangat di dalam meninggalkan apa yang bisa kita tinggalkan sebagai dakwah kita. Sekarang alhamdulillah banyak sarana-sarana yang bisa kita manfaatkan. Ini contohnya salah satunya live streaming seperti ini, ya. Ini termasuk hal yang bisa kita tinggalkan nanti setelah wafat. Kitanya sudah nggak ada, ya. Tapi alhamdulillah nasihat-nasihat kita masih bisa disaksikan oleh orang lain, dan orang lain bisa mengambil manfaat. Ya, orang lain bisa mengambil manfaat darinya, ya. Yang punya kemampuan-kemampuan, ya, di bidang menulis atau mungkin video seperti ini dimanfaatkan semuanya, ya. Nah, ini termasuk bagian daripada dakwah beliau rahimahullah taala. Beliaunya kan sudah meninggal, ya. Tapi subhanallah ilmunya masih jalan. Maka Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala ketika melihat karya-karya Al-Ustadz Yazid rahimahullah taala, beliau berkomentar kepada putra beliau, hadza umruhu tsani, ya. Buku-buku beliau ini, ya, adalah usia beliau yang kedua. Walaupun jasad beliau sudah meninggal dunia, akan tetapi peninggalannya masih hidup, ya. Peninggalannya masih hidup, dakwahnya masih berjalan, ya. Hendaknya masing-masing kita berusaha untuk meninggalkan, ya,
hal-hal yang baik yang bisa menginspirasi orang untuk juga jadi orang baik dengan sarana-sarana yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala semampu kita, ya. Dan banyak sarana-sarana itu yang bisa kita manfaatkan, atau minimal dengan menyebarkan. Kalau kita tidak bisa meng-create, ya, atau membuat, setidaknya kita bisa ikut menyebarkan dakwah kebaikan itu, sehingga orang lain pun bisa tahu kebenaran lewat kita. La an yahdiyallahu rajulan bika khairun laka min humurin na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang lewat kamu, ya, itu lebih baik bagi dirimu daripada kamu mendapatkan seekor unta merah. Artinya fadilah yang sungguh luar biasa. Menjadi jembatan kebaikan bagi orang lain, menjadi inspirator kebaikan bagi orang lain, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mafatihul lil khair. Orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci-kunci terbukanya pintu kebaikan, ya. Orang-orang yang disebut sebagai orang yang beruntung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang berikutnya, nomor 81, keutamaan dakwah tauhid. Ahlussunnah wal Jamaah memulai dakwah mereka dengan dakwah tauhid, seperti yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Ini menjadi ciri khas yang tidak bisa terlepaskan dari seorang Ahlussunnah wal Jamaah, atau dalam artian seorang salafi. Dia tidak akan pernah meninggalkan yang namanya dakwah tauhid. Sekalipun dakwah itu sudah disampaikan, sekalipun sudah mulai menginjak kepada materi-materi yang lain, dakwah tauhid nggak pernah ketinggalan, ya. Karena dakwah tauhid bagi seorang ahlus sunnah, bagi seorang sunni, bagi seorang salafi adalah hal yang paling mendasar. Karena semuanya akan menjadi percuma ketika tauhid itu kacau balau, ketika tauhid itu kacau berantakan. Semua kita mulai dari tauhid, ya. Maka kita akan bisa membedakan mana seorang yang benar-benar di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah, di atas manhaj salaf. Salah satunya lewat ini. Seberapa besarkah dia memberikan perhatian terhadap dakwah tauhid? Lewat sini nih, ya. Bukan cuma sekedar menamai pondoknya dengan pondok tauhid saja, bukan. Bukan sekedar menamai masjid tauhid saja, bukan. Tapi dakwahnya, ya. Dakwahnya nggak bisa lepas dari tauhid. Dia ngajar tafsir, nyinggung masalah tauhid. Dia ngajar hadis, nyinggung masalah tauhid. Dia ngajar sirah, nyinggung juga masalah tauhid. Enggak bisa lepas daripada tauhid, ya. Karena memang ini merupakan hal yang sangat prinsip dan menjadi ciri khas yang begitu melekat pada diri seorang ahlus sunnah. Bukan hanya da'inya saja, bahkan juga terhadap mad'unya, terhadap objek dakwahnya, ya. Nah, ini yang ke-81, kita harus memberikan perhatian yang paling utama terhadap dakwah tauhid. Dakwah tauhid berarti mengajak kepada derajat keimanan yang paling tinggi. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa imanan itu kan bercabang dan bertingkat. Beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Keimanan itu cabangnya ada sekian, 70 sekian atau 60 sekian cabang. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah sebagian daripada iman. Maka sebelum mengajak kepada cabang-cabang yang lain, kita terus ajak kaum muslimin kepada cabang yang pertama. Mungkin ada yang bertanya, loh, kok mendakwahkan tauhid, memang kaum muslimin belum bertauhid? Bukan begitu cara berpikirnya. Karena yang namanya iman itu yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Dan bahkan keimanan, kata Nabi SAW, la yakhlaq, bisa usang, kama yakhlaqu thawbu ahadikum, sebagaimana usangnya pakaian kita. Fas'alullaha ta'ala an yujaddida imanakum,
maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui keimanan kalian. Kita sudah beriman, tapi Nabi SAW ingatkan kita, minta selalu, mohon selalu untuk perbaharui keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain memohon, kita juga harus terus berusaha, dan salah satu usaha yang bisa kita lakukan untuk menjaga keutuhan iman, untuk memperbaharuinya, untuk merefreshnya lagi adalah terus belajar dan mendakwahkan iman dan tauhid ini. Jadi bukan berarti ketika kita mendakwahkan tauhid kepada kaum muslimin berarti kita menganggap mereka belum bertauhid. Tidak sama sekali. Ya, kita sifatnya mengingatkan, menjaga keutuhannya, menyempurnakannya, karena di antara sifat yang paling menjadi tabiatnya manusia adalah mudah lupa, mudah terbawa oleh orang yang ada di sekelilingnya, hingga dia perlu terus belajar tauhid. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwasanya cabang-cabang keimanan lainnya tidak akan sah dan tidak akan diterima kecuali setelah sahnya cabang yang paling utama ini, yaitu tauhid. Maka jangan pernah meremehkan perkara tauhid. Jangan pernah mengatakan alah paling gitu-gitu aja, kan intinya mengesahkan Allah, tidak melakukan perbuatan syirik. Jangan begitu, ya. Tetap saja ada materi-materi yang belum kita tahu, atau sudah kita tahu tapi kita lupa, sehingga kita butuh diingatkan hingga tidak jatuh dalam kesalahan yang membuat atau mencederai keutuhan tauhid kita, menodai keutuhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka semua gerakan dakwah yang berdiri tegak di atas dakwaan atau simbol islah, namun tidak memfokuskan perhatian dan tidak bertolak dari upaya perbaikan tauhid, tentunya akan terjadi penyelewengan dan penyimpangan sesuai dengan kejauhannya dari pokok-pokok yang sangat penting ini. Sebagaimana perbuatan orang-orang itu telah menghabiskan usia mereka dalam memperbaiki muamalah antara manusia, namun muamalah mereka terhadap Allah atau akidah mereka terhadap Allah menyimpang jauh dari petunjuk salafus soleh. Jangan sampai begitu. Kita itu disuruh jadi orang baik, bukan hanya baik kepada sesama hamba, bukan, tapi yang utama baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillaha haitsuma kuntah. Ini pesan yang pertama. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Pesan yang keduanya apa di akhir hadis ini? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Jadi dua arah yang kita perhatikan. Pertama, kita jaga hubungan baik kita dengan Allah. Kedua, kita jaga hubungan baik kita dengan sesama hamba Allah. Maka keliru dan sungguh memalukan sebenarnya mereka orang-orang yang nolak untuk disuruh sholat aja misalnya. Nggak apa-apa saya nggak sholat, nggak apa-apa saya nggak puasa Ramadan, yang penting saya nggak nyakitin orang, yang penting saya banyak bantu orang, yang penting saya banyak nolong orang. Ingat, kamu tuh disuruh baik bukan cuma kepada sesama orang, bukan cuma kepada sesama hamba, tapi juga kepada yang menciptakan hamba-hamba itu, kepada yang menciptakan kamu juga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan gagal fokus kamu, ya. Kamu bisa baik sama orang lain yang memberikan kamu cuma sedikit pertolongannya atau bahkan enggak memberikan apa-apa buat kamu, tapi kok kamu enggak bisa berbuat baik kepada zat yang sudah memberikan segala-galanya buat kamu. Yang kamu minta, yang enggak kamu minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, kok kamu enggak bisa baik sama dia? Ini kan berarti enggak paham prioritas mana yang harus dia dahulukan. Jadi Islam itu juga mengajak kita untuk menjaga hubungan baik ke semua. Kepada Allah iya, kepada sesama hamba Allah juga iya. Di sisi lain ada hamba-hamba Allah yang juga dihukum oleh Allah gara-gara tidak bisa menjaga hubungan baiknya dengan sesama makhluk, bahkan terhadap seekor kucing sekalipun. Ya, kan ada kan yang dihukum seperti itu? Dia memelihara kucing, kemudian dia kurung, tidak beri makan hingga mati. Dia pun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada seorang wanita yang dikenal hebat puasa sunnahnya, dikenal hebat qiyamul lailnya,
tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia justru masuk neraka gara-gara nggak pandai jaga lisan, ya. Jadi dua-duanya berusaha kita jaga. Kepada Allah hubungan baik kita jaga, kepada sama hamba Allah juga hubungan baik kita jaga. Jangan hanya sekedar mengingatkan akhlak, seakan-akan akhlak itu cuma hanya antara sesama manusia saja. Padahal akhlak itu juga antara sesama manusia dengan Rabb-Nya, dengan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak yang paling tertinggi adalah tauhid. Maka seorang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berakhlak, tidak bisa. Ya, enggak punya akhlak orang itu. Bagaimana bisa dia telah diberikan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya berterima kasih kepada Allah dengan cara mengesakannya, malah justru menduakannya dengan yang lain. Sudah diduakannya pula dengan hal-hal yang begitu hina. Ini bahkan kalau ada perumpamaan yang lebih dalam daripada sekedar air susu dibalas dengan air tuba, mungkin lebih pantas disematkan kepada orang seperti itu. Ya, sudah diberikan segalanya oleh Allah, tapi malah membalasnya dengan kelakuan buruknya berupa kekufuran atau kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Kemudian prinsip ke-82, berdakwah mengajak manusia kepada Islam yang benar, atau syarat dan kaidah dalam dakwah. Berdakwah mengajak manusia kepada Islam yang benar, yaitu mengajak manusia kepada cara beragama yang benar. Cara beragama itu berarti apa? Manhaj, ya, manhaj. Baik tentang akidah, manhaj, ibadah, akhlak, dan yang lainnya menurut pemahaman salafun salih. Dakwah ini harus memenuhi 3 syarat. Atau dalam buku beliau yang lain, kalau nggak salah buku beliau yang berjudul Pedoman Penuntut Ilmu, ya, di paragraf ini beliau beri judul seorang dai yang hak, ya, seorang dai yang hak itu ciri-cirinya seperti apa? Seorang dai yang benar itu ciri-cirinya seperti apa, yang kemudian layak untuk kita dengarkan, yang kemudian layak untuk kita ikuti. Ciri-cirinya 3 hal ini. Yang pertama, salamatul mu'taqad. Akidahnya lurus, akidahnya salimah, akidahnya sahihah, ya. Maksudnya, seorang yang berdakwah harus meyakini kebenaran akidah salaf tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma was sifat, serta semua hal yang berkaitan dengan masalah akidah dan iman. Paling gampang masalah tauhidul asma was sifat, di mana di sini terjadi banyak penyimpangan, ya. Yang mentakwil sifat, takwil dalam artian tahrif, bukan dalam artian tafsir, ya. Bahkan juga termasuk tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah nama lainnya apa? Tauhid apa? Tauhid ibadah. Dia masih memperbolehkan berdoa kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nama wali-wali tersebut, ya. Ya, apa misalnya madad ya Husain, misalnya madad ya Husain, Husain kami mohon pertolonganmu, Husain kami mohon pertolonganmu, ya. Ini kan berarti ada yang enggak beres. Kok minta tolongnya, doanya ditujukan kepada selain Allah, dan dia memperbolehkannya. Bahkan dia mencontohkannya kepada jamaahnya, kepada kaum muslimin, yang seperti tidak layak untuk diikuti. Bagaimana seorang diikuti di dalam dakwahnya sementara akidahnya saja kacau berantakan dalam masalah tauhidul uluhiyah, ya, dalam masalah tauhidul ibadah. Lebih parah lagi kalau sampai ada seorang dai yang kacau dalam masalah tauhidur rububiyahnya. Dia masih meyakini ada pihak lain yang punya andil dalam misalnya mengatur alam ini, ya. Jadi standar minimal itu tauhid rububiyah, itu standar minimal. Kalau tauhid rububiyahnya aja udah kacau, pasti tauhid yang berikutnya lebih kacau lagi, itu pasti. Udah pasti itu.
Karena tauhid rububiyah adalah hal yang paling mendasar yang bahkan diakui oleh orang-orang musyrik Quraisy di zaman Nabi SAW. Mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan, jawabannya Allah. Siapa yang menghidupkan, jawabannya Allah. Allah, Allah, Allah terus jawabannya. Tapi kok ada orang belakangan yang meyakini ada pihak lain yang ikut mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau Allah Subhanahu wa taala mau menurunkan azabnya harus minta izin dulu kepada orang-orang itu. Ini kan berarti udah kacau pada tingkat yang paling dasar. Tauhidur rububiyah. Kalau tauhid rububiyahnya aja udah kacau, bagaimana uluhiyahnya? Bagaimana al-asma was sifatnya? Lebih kacau lagi. Nah, ini yang pertama. Maka tugas kita sebagai orang awam yang paling dasar tugas kita sebagai orang awam, ini anak ingat adalah nasihatnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Tugas kita sebagai orang awam, ijtihad kita sebagai orang awam satu-satunya cuma apa? Ijtihad di dalam mencari guru yang benar. Itu. Ya. Karena kalau kita berijtihad di dalam dalil, kita nggak punya perangkatnya. Kita nggak punya kapasitas, kita nggak punya alatnya. Yang bisa kita lakukan berijtihad di dalam mencari guru yang benar. Mencari guru yang lurus manhajnya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan petunjuknya, pedomannya oleh para ulama, para pendahulu kita. Ini di antara karakternya. Yang pertama salamatul mu'taqad. Kemudian yang kedua salamatul manhaj. Manhajnya lurus, benar. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafun as-salih. Bahkan tidak membenturkannya dengan logika. Tidak membenturkannya dengan ilmu kalam, dengan ilmu filsafat dan lain sebagainya. Dia akan lebih mengedepankan petunjuk salafun as-salih. Kenapa? Karena salafun as-salih, terutama generasi pertama, adalah generasi yang sudah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebenaran iman mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho terhadap muhajirin dan ansar, dan mereka pun juga ridho kepada Allah. Kalau Allah ridho kepada muhajirin dan ansar, berarti agama mereka sudah lolos. Ibarat kita lolos verifikasi, sudah sah. Sehingga tak perlu diragukan lagi bagi kita untuk menjadikan mereka sebagai teladan di dalam beragama. Dan satu lagi, salamatul amal. Seorang yang berdakwah mengajak umat ini kepada Islam yang benar, maka harus benar dalam beramal. Beramal semata-mata karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ittiba', mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-adakan bid'ah baik dalam i'tiqad, perbuatan, perkataan ataupun yang lain sebagainya, ya. Tidak bermudah-mudah di dalam melakukan hal-hal yang tidak ada dasarnya di dalam syariat Islam. Ketika dia ditanya tentang satu amaliyah, dia pun tidak tahu, maka dia tidak akan gegabah dan tergesa-gesa mengatakan boleh. Dia akan menahan diri dan mengatakan wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau ada dai segalanya kok ditanya boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, itu menjadi satu pertanyaan besar, ya, tanda tanya besar. Kok semuanya boleh? Di tempatnya kita disebut oleh mereka kok semuanya enggak boleh. Ya, kalau mereka ngata atau menyematkan, ya, mensifati dakwah kita itu mah dakwah itu apa-apa serba enggak boleh, ya. Ya, asal tahu yang boleh, ya, nanti jawabannya juga boleh kok, ya. Cuma yang ditanyakan memang yang tidak ada dasarnya, ya, sehingga jawabannya pasti tidak boleh, ya. Coba dia tanya hal-hal yang ada dasarnya, pasti ketemunya jawabannya boleh, ya. Ini sudah masuk isya, ya. Tapi sampai di sini kajian kita, insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.